tapi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah? Bukan banyaknya yang dilihat, bukan apa yang dibanggakan dari apa itu, tapi bagaimana kita melakukannya yang istiqomah. Kita sholat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan pada hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan, hingga kita bisa berjalan ke tempat ini di waktu asar ini, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul. Maka mudah-mudahan takarrub kita, tadarruk kita, wudhu kita, sholat kita, rukuk dan sujud kita ini menjadi catatan-catatan dari malaikat-malaikatnya Allah untuk dilaporkan kepada Allah, bagian dari tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Saudara-saudaraku penerima manfaat di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan ini. Hari ini kita akan sedikit menyinggung tentang pentingnya menjaga keseimbangan kita di dalam rangka taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Apa itu seimbang? Yaitu tidak terlampau ke kanan dan tidak terlampau ke kiri, tapi di tengah-tengah. Bagaimana mempraktekkan di tengah-tengah itu? Bagaimana kita menerapkan ketaatan kita yang tengah-tengah? Maka ini akan kita bahas secara bertahap dan berkala, sedikit demi sedikit, namun dapat kita pahami bareng-bareng. Berkaitan dengan itu, Allah sendiri sudah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menghendaki kepada kalian semua, kepada kita semua adalah kemudahan. Namun Allah tidak menghendaki kesulitan. Berarti setiap perintah-perintah yang Allah perintahkan buat kita manusia, maka perintah itu bisa kita laksanakan. Larangan-larangan Allah itu, maka ukuran larangan Allah itu bisa kita laksanakan untuk kita tinggalkan. Kalau perintah bisa kita laksanakan untuk kita kerjakan, kalau larangan bisa kita laksanakan untuk kita tinggalkan. Seluruh perintah dan larangan Allah itu sudah sesuai dengan ukuran kita. Bagaimana supaya segala sesuatu itu ketika kita menjalankan perintah Allah tidak merasa berat, ketika kita meninggalkan larangan Allah kita tidak merasa berat, maka disesuaikan dengan ukuran kemampuan kita. Bagaimana menyesuaikan ukuran kemampuan kita itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang Rasulullah tegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang di situ disebut dengan muttafaqun alaih. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui siapa? Menemui Aisyah. Satu ketika Rasulullah menemui Aisyah.
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, qalat, Aisyah berkata, Mas Hanafi, sebentar di sini aja dulu. Sini dulu. Ya. Sebentar. Sini dulu, duduk dulu. Dari Aisyah dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk ke kamar Aisyah, wa indaha, dan di samping Aisyah imra'atun, seorang perempuan. Jadi satu ketika bahwasanya Nabi masuk menemui Aisyah, sedang di samping itu ada seorang wanita, ada seorang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa perempuan ini, begitu. Sekali lagi, satu ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, ke kamarnya Aisyah, dan di samping Aisyah itu ada seorang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya, man hadhihi, siapa perempuan ini? Qalat, perempuan ini, qalat, Aisyah menjawab, hadhi fulanah, ini adalah seorang perempuan, tadhkuru, yang mengingat, min sholatiha, yang menyebut-nyebut tentang sholatnya. Jadi perempuan di samping Aisyah ini menyebut sholatnya. Qalat mah, qalat, kemudian Rasulullah menyebut mah, cukup. Maksudnya ini, perempuan ini menceritakan tentang sholatnya yang begitu banyak. Maka Rasulullah menjawab cukup, cukup. Mah itu apa itu? Mah kata larangan dan hadikan. Mah. Kalau orang Jawa, wes, cuk, wes, cuk. Alaikum bima tutiqun, alaikum bima tutiqun. Beliau bersabda, hendaklah kalian melakukan apa yang kalian mampu. Fawallah, maka demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak akan jemu, hatta tamallu, hingga engkau merasa jemu. Wa kana ahabbu, wa kana, dan wa kana ahabbuddin, dan agama yang paling dia cintai, dan agama yang paling Allah cintai, ilaihi, kepadanya, madawama sohibuhu alaih, adalah bagi orang yang istiqomah melakukan. Apa makna dari ini, dari yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Bahwa ibadah itu tidak dilihat dari banyaknya. Taruhlah ada orang sehari itu dia sholat sampai 1000 rakaat, tapi besok tidak pernah sholat. Taruhlah hari itu dia baca Al-Quran sampai khotam 30 juz, tapi besok tidak baca. Taruhlah ada orang yang dia puasa sampai begitu payah, tapi besok tidak dilakukan. Tapi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah? Bukan banyaknya yang dilihat, bukan apa yang dibanggakan dari apa yang, tapi bagaimana kita melakukannya yang istiqomah. Kita sholat seperti ini, yang paling Allah cintai adalah istiqomah. Kita sholat apa sekarang kita? Sholat asar ini, yang paling Allah cintai adalah bagaimana kita istiqomah dengan sholat asar seperti ini. Bagaimana cara istiqomah? Kalau sudah ada, kan sekarang enak, masjid banyak kan? Halo? Masjidnya kan banyak kan, ada speaker di mana-mana kan? Ketika muncul speaker loh, sebentar lagi asar lek. Udah, saya tak ganti baju yang suci, yang bersih, saya tak ambil wudhu, habis itu saya tak ke. Itulah yang kemudian
wa kana ahabbuddin ilaihi mada wa ma sahibuhu ilaihi. Dan agama yang atau amal dari agama kita, amal dari kepatuhan kita, yang paling Allah cintai itu adalah apa yang kita lakukan secara kontinu, ajek. Jamaahnya ajek, tidak banyak. Sholat sunnahnya ajek, tidak banyak, tapi ajek. Ngajinya tidak banyak, tapi rutin. Rutin inilah yang kemudian menjadikan Allah sayang, menjadikan Allah cinta. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada tiga orang datang ke rumah istri-istrinya Rasulullah, istri-istrinya Nabi. Dan tiga orang itu kemudian tanya, yas'aluna an ibadatin Nabi. Tiga orang itu tanya tentang ibadahnya Nabi. Kemudian tatkala istri-istrinya Nabi, falamma ukhbiru, ketika istri-istrinya Nabi, ketika tiga orang itu diberi kabar tentang bagaimana ibadahnya Nabi, maka apa? Ka'annahum faqalluha, maka dia memandang bahwa kalau begitu ibadahnya Nabi itu terlalu sedikit. Mereka membanggakan, wah ibadah Nabi itu terlalu sedikit dibanding coro Indonesia ini, coro Jawa ini. Oh ibadah Nabi ku luweh akeh teko aku, titik banget itu, sedikit itu, lebih banyak ibadahku. Wa qalu, kemudian tiga orang itu berkata, aina nahnu minan nabiin. Apa? Mereka kemudian bertanya, bagaimana jikalau dibandingkan dengan ibadahku? Kata mereka. Jadi bagaimana ibadahnya Nabi dibandingkan dengan ibadahku gitu. Tiga orang itu satu persatu bercerita. Tiga orang itu satu persatu berkata. Qala ahaduhum, berkata salah satu dari tiga orang itu, amma ana fa usolli lailan abadan. Bentar, 5 menit lagi. Satu di antara tiga orang itu dia berkata, saya ini sholat semalam suntuk selamanya. Kalau ini saya sepanjang malam saya sholat selamanya. Kalau kemudian Nabi hanya separuh, wah batin dia iku luweh akeh sholat ketimbangane sholatnya Kanjeng. Dia bangga bahwa dia semalam dia sholat. Kalau Nabi separuh, karena Nabi tidur dulu, habis itu separuh malam bangun, jam 12 bangun. Rasulullah habis Isya tidur, habis itu jam 12 bangun. Tapi salah satu dari tiga itu, amma ana fa usolli laila abadan. Adapun saya, katanya, aku sholat ini semalam suntuk selamanya. Selamanya aku sholat. Wa qala al-akharu, yang lain dari tiga itu, wa ana, dan aku asumud dahra abadan wala uftiru. Aku ini puasa selama-lamanya tanpa berbuka. Yang kedua itu, yang satu dia mengatakan saya sholat sepanjang malam selamanya. Yang kedua mengatakan saya ini puasa selama-lamanya tanpa berbuka. Saya ini puasa selama-lamanya tanpa berbuka. Tentu istri Nabi ketika ditanya bahwa Rasulullah itu puasa yang paling disenangi Senin Kemis, karena Senin dan Kemis itu adalah hari di mana amal manusia dilaporkan kepada Allah. Kemudian istri Nabi juga mungkin bercerita bahwa Nabi itu puasa 3 hari tiap bulan yang disebut dengan Yaumul Bid. Tapi satu dari tiga orang itu dia mengatakan, saya selama-lamanya puasa terus, tidak pernah berbuka. Dan yang ketiga dia berkata, wa qala al-akharu wa ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan wa ana a'tazilun nisa. Aku menjauhi perempuan,
Fala atazawwaju abadan, dan aku tidak pernah menikah selama-lamanya. Kemudian dia membandingkan Nabi punya istri lebih dari satu. Maka ini dengan bangganya dia ngomong begitu di depan istri Rasulullah. Faja'a Rasulullah, maka ketika mereka sedang membanggakan itu, membanggakan dengan apa yang mereka lakukan itu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim pada 3 orang itu. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah, antumul ladina qultum kadza wa kadza, kamu bertiga ini ngomong demikian dan demikian. Maka kemudian amma wallah, ingatlah demi Allah. Amma wallah, ingatlah demi Allah. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Inni la akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku ini sungguh paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan lebih bertakwa kepada Allah. Walakinni, akan tetapi aku asumu, aku berpuasa, wa aftiru, dan berbuka. Tetapi aku, kata Rasulullah, aku ini juga berpuasa, tapi aku ini berbuka, bukan puasa terus menerus. Wa usolli, aku juga sholat. Wa arkudu, aku juga tidur. Yang kedua, aku wa usolli, aku juga sholat. Wa arkudu, aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Artinya manusia itu punya hak pada dirinya, pada Allah, dan pada sekelilingnya. Kalau laki-laki punya istri, punya hak untuk apa? Menggauli istrinya, menemani istrinya. Anaknya juga punya hak untuk dapat itu semua. Maka itulah yang kemudian terakhir Rasulullah menyampaikan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Apa maksudnya? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan umatku. Artinya bahwa ketika kita puasa juga ada apa? Ada berbuka. Ketika kita sholat ada waktu istirahat. Ketika kita hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi ingat, Mas siapa sampean? Mas Hanafi laki-laki dan ada perempuan, tapi syaratnya nikah. Tidak boleh kawin dulu sebelum nikah. Berarti resmi dulu, bukan kawin dulu. Kalau kawin dulu namanya Ingat, kemarin saya sudah sampaikan, saat kita berzina 1 kali, maka seluruh makhluk Allah akan bergetar dan melaknat kita. Karena itu saudara-saudaraku yang laki-laki, jangan mudah tertipu oleh bujuk rayu setan ya. Yang perempuan juga jangan tertipu bujuk rayu setan ya, yang akan berzina sembarangan ya. Kalau berzina sembarangan, maka dosa akan melekat selamanya. Hidup kita ini ada batas akhirnya, maka tetaplah ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, hari ini di waktu asar ini kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah hati pikiran kami untuk tetap berada di jalan yang Engkau ridhai. Bimbinglah kami semua untuk menuju selamat dunia hingga akhirat. Kami bisa mempergunakan umur yang tersisa ini hanya untuk ibadah kepadamu. Kami mempergunakan kesempatan ini hanya ibadah kepadamu. Maka bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa patuh taat kepadamu sesuai dengan kadar kemampuan kami. Kami pun bimbinglah untuk mampu menjauhi apa yang Engkau larang. Karena ketika kami melanggar laranganmu,
maka sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Hari inilah ya Allah kami sadar bahwa hidup kami akan ada batas akhirnya. Di saat itulah ya Allah, bantulah kami untuk menuju hidup yang husnul khotimah, hidup dengan akhir yang baik, dengan keluarga yang baik, dengan anak turun yang baik, dengan masa depan yang baik. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.